pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan atas izin Allah dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kami ucapkan atas undangan yang telah dipenuhi. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SDN Nomor 6 Telunjai, Ibu Binti Kasari, Bapak Ibu guru yang sudah hadir bersama kita, dan orang tua serta murid yang hadir dalam mengisi acara ini, yakni dalam acara mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Mendiskusikan apa saja aset yang ada di sekolah kita. Asetnya bukan berupa barang saja, tetapi segala sesuatu termasuk lingkungan sekolah kita. Sebelumnya, di sini saya sampaikan sedikit bahwa aset itu yang perlu kita tingkatkan adalah berbasis pada asetnya yang bagian kaya. Selama ini kita fokus pada masalah. Kita perhatikan perbedaannya. Kalau kita berbasis kekurangan, seperti inilah tanggapan kita, yaitu fokus pada masalah dan isu. Jika ada masalah, kita fokus pada masalah, sehingga kita terlupakan aset atau kekuatan yang ada di sekolah. Yang kedua, berkutat pada masalah utama. Apa masalahnya? Itu aja terus kita jadi bahan booming kita, viral kita. Seharusnya kita harus membayangkan masa depan seperti apa yang kita inginkan. Ada 7 identifikasi aset nanti, yaitu pertama manusia, yang kedua sosialnya, 3 politiknya, keempat modal agama dan budaya, kelima ada modal fisik seperti bangunan, 6 modal lingkungan atau alam sekitar kita, 7 modal finansial. Apa modal manusia yang ada di SD kita? Sekolah, kepala sekolah adalah modal manusia. Nah, pendidikan untuk yang kita ketahui, ibu kepala sekolah ini memiliki pendidikan S2, ya, bisa mendukung kemajuan sekolah dan berkompetensi di dalam sebagai pemimpin. Jadi itu adalah kekuatan sekolah kita, bahwa kita memiliki kepala sekolah yang berpendidikan S2. Lanjut, guru. Di sini guru kita pendidikan S1. Nah, saya bertanya di sini, guru, mohon sampaikan keahlian dari dirinya. Ya Bu ya, Bapak Ibu bisa berbentuk di dalam intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler. Kami mohon Bapak Ibu, kita di sini sifatnya diskusi. Bapak Ibu guru, tolong sampaikan keahlian apa saja yang dimiliki. Memberdayakan anak-anak, bagaimana langkah-langkah di dalam literasi di sekolah kita, baik secara literasi intern ataupun ekstern. Artinya di sekolah kita sendiri atau literasi di luar sekolah kita. Oke, bagus. Saya dibilang ahli di bidang matematika juga tidak, tapi guru-guru yang lain juga mungkin apa, tapi mungkin untuk bidang matematika saya bisa mendidik anak-anak, walaupun untuk ikut olimpiade matematika kita belum pernah juara, tapi alhamdulillah anak-anak kita juga masuk ke dalam 10 masuklah, tapi tidak pernah juara 1. Tapi nanti mungkin kedepannya kita akan bimbing anak-anak kita untuk ikuti olimpiade matematika. Isinya yaitu pianika. Jadi pun pianika pun anak jadi kurang aktif. Ini saya karena sering dilibatkan di kelas rendah, saya itu anak aja membantu anak dalam kesulitan membaca. Karena itu dapat saya sampaikan. Oke, berarti sama dengan Pak Burhan ya? Ya, Pak Burhan. Oke, Bu Eri. Di sini saya, karena saya seorang pramuka, ya. Jadi saya di sini ahli, saya bukan ahli sebenarnya, cuma ada kelebihan sedikit dan ada teman-teman, karena saya seorang pramuka dan kemudian ibu kepala sekolah juga seorang pramuka dan seorang pelatih, dan saya berkecimpung di bidang kepemimpinan. Oke.
Oke. Ya. Jadi saya kayaknya kebanyakan di literasi dan kemudian di P5 saya membuat dari barang-barang yang sudah tidak dipakai. Kami di kelas 1 sudah membuatnya, ada dari daun, kemudian dari botol aqua untuk tempat pensil anak-anak. Oke, memanfaatkan sampah yang boleh ya. Oke, mantap. Agama Kristen di setiap hari Jumat mengadakan ibadah singkat. Oke. Ibadah singkat ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Nina. Lanjut. Dari awal-awal sudah saya ajarkan anak untuk berkaligrafi. Oke, mantap. Kaligrafi ya Bu ya. Ini mudah-mudahan nanti ada ekstrakurikuler kaligrafi. Karena sekarang berada di kelas rendah, jadi lebih mengutamakan kepada literasi, yaitu menulis. Jadi nanti sampai kelas tinggi itu kadang-kadang anak nggak jelas tulisannya kan. Jadi dari kelas 1 dibimbing untuk literasinya. Oke, terima kasih Bu Ida. Agak apa? Oke, jadi ditunggu program Jitu-nya. Bagaimana anak-anak tertarik untuk ke perpustakaan ya Bu Nabila ya. Oke, selanjutnya Pak Hafiz. Bahkan di tata usaha yang mana di sana membutuhkan teknologi, jadi sering atau bahkan hampir setiap saat saya ingatkan kepada anak-anak murid untuk dapat menggunakan teknologi informasi yang telah disediakan baik dari sekolah maupun dari dunia pendidikan saat ini, yang mana dari sekolah kita sendiri sudah disediakan itu Chromebook. Chromebook media yang bisa anak kita gunakan baik dalam kegiatan mencari materi maupun dalam kegiatan mereka sehari-hari. Contohnya mereka ingin menari, mereka bisa mengambil Chromebook untuk mengambil materi dari sana. Kemudian karena dengan tema modal manusia ini, sehingga apa yang telah saya dapatkan di bangku kuliah, yaitu modal media pembelajaran, saya dapat medianya, saya dapat pembelajarannya, sehingga saya dapat menerapkan kepada anak-anak, mengajarkannya. Tidak hanya sebatas saya bekerja di kantor saja untuk mengerjakan administrasi. Mungkin sekian. Oke, Hafiz. Jujur saja. Kita bisa berbakat dari mendongeng dan lain-lain. Nari, oke, bagus. Oke, bagus karate ya. Melukis ya, bagus. Ya,
sekitar kaya. Bisa kita perkenalkan sama anak-anak kita ke depannya. Model fisik yang ada di sekolah kita. Bangunan sekolah, halaman, listrik dan jaringan internet. Kira-kira apa lagi yang ada di sekolah? Fasilitas. Sarana prasarana. Olahraga dan seni. Sarpras olahraga dan seni. Sekolah. Juga kan ada fisiknya. Apa lagi? Perpustakaan, bangunan, oh iya, UKS. Rumah dinas ya. Sekolah nih, ada nggak tanah kosong? Ada lapangan bola. Nah, main bola tuh berarti kita bisa pinjam untuk Pak Adi? Bisa. Berarti Lapangan ya. Lapangan bola. wisata bakau. Ada lagi nggak? Ada itu. Taman Raja. Oh iya. Judulnya itu ya. Kamera. Ah ya. Taman ramah anak. Finansial, sekolah kita punya dana. Dana apa saja yang kita ketahui? Dana bos. Apa lagi? Ibu silakan. Bapak Ibu di sini kita ada orang tua murid. Kami dari pihak sekolah menampung usulan masyarakat orang tua PTK untuk kemajuan sekolah. Silakan Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau di sekolah kita mengadakan apa? Koperasi sekolah gitu loh Bu. Untuk anak